Sejelas-jelas itu kaum muslim bisa kok, tidak jelas Allah musta'an. Kemudian kita sebutkan makna asli istawa, ya. Jangan semangat untuk cari kesalahan, tapi semangat mencari kebenaran. Jadi yaitu Allah yang mengangkat langit atau 7 lapis langit tanpa tiang yang kalian lihat sendiri. Kalian lihat sendiri. Jadi hanya kembali pada langit. Kalian lihat langit ini tanpa tiang. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istawa 'alal 'arsy. Allah istiwa di atas arasy-Nya, bersemayam di atas arasy-Nya. Wa qawlihi fi suratil Furqan, dan firman Allah pula dalam surah Al-Furqan ayat 59, thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Fas'al bihi khabira. Maka tanyakanlah kepadanya yang maha teliti. Wa qawlihi fi surati Sajdah, dan firman Allah pula dalam surat As-Sajdah ayat 4. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arasy-Nya. Jelas? Kemudian wa qawlihi subhanahu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya dalam 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy. As-Sajdah ayat 4. Kemudian wa qawlihi, dan firman Allah SWT dalam surat Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya naik kalimat-kalimat yang baik. Jadi dia sendiri di atas, dan yang baik-baik naik kepadanya. Kalau naik ya ke atas juga. Sejelas-jelas itu kaum muslim bisa kok, tidak jelas Allah musta'an. Wa qawlihi, dan firmannya pula banyak sekali dalam istiwa saja, kata Ibnu Qayyim, lebih dari 2000 dalil. Ya, lebih dari 2000 dalil, yakni dalil naqli, bukan akli saja. Nah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi. Allah yang mengatur urusan minas sama'i ilal ardi, dari langit ke bumi. Jadi aturannya turun dari langit ke bumi. Thumma ya'ruju ilaihi. Kemudian naik lagi kepadanya. Jadi dia ngatur, dia turunkan lalu naik lagi. Wa qawlihi dalam As-Sajdah ayat 5. Wa qawlihi a'amintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda. Al-Mulk ayat 16. Apakah kamu merasa aman dari yang di langit? Tentu saja Allah ayakhsifa bikumul ard, dia benamkan kamu ke dalam bumi. Allah benamkan kamu ke dalam bumi. Kamu tidak takut Allah nanti yang membenamkan kamu? Di mana Allah itu? Di sama, di langit. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini sebagian dari dalil yang beliau sebutkan. Nah, ketika makna istawa, kan masih dibongkar-bongkar mana istawa. Kemudian kita sebutkan makna asli istawa, ya istawa, bersemayam. Kemudian ada yang mencabut makna, diganti dengan makna yang tidak asli. Kemudian sebagian kawan-kawan kita, ya sebagian kawan-kawan kita menyangka kita bicara tentang makna istawa dari sisi bahasa, bukan dari sisi akidah. Bukan tentang ayat-ayat ini, sehingga disebutkan ada makna istawa dengan makna ishtadda wa kamula, ya, kuat dan mulai matang sempurna. Kemudian balaghan tiha syababi, sampai seorang pemuda itu sempurna atau sampai umurnya remaja dan seterusnya. Ini makna-makna ini ada dalam bahasa Arab, tapi untuk makna ayat istawa ala arsy tidak mungkin. Allah remaja, tidak mungkin masuk. Kemudian tumbuh-tumbuhan tumbuh dari awalnya biji, tunas, habis itu tegak di atas dahan, di atas pokoknya
sesuai untuk mana istiwa ini? Tidak sesuai. Jadi kita bukan bicara tentang masalah bahasa, tidak. Ini bicara tentang mana istawa alal arsy yang khusus untuk Allah. Jadi bukan kita tidak memahami makna-makna itu. Bahwa seseorang sampai umurnya disebut istawa. Seseorang sampai umur, jadi Nabi Allah Ta'ala ada pula sampai umurnya. Sampai umurnya, umur remajanya, umur pemudanya disebut dengan istawa ar-rajul. Ini orang sudah sempurna jadi laki-laki. Dari awalnya bayi, kanak-kanak, itu ya, kemudian jadi remaja. Ini betul dari sisi bahasa itu, tapi mungkin dimasukkan istawa alal ars, Allah jadi remaja. Kemudian Allah awalnya lemah, habis itu tumbuh jadi kuat. Awalnya belum sempurna jadi sempurna. Awalnya belum berkuasa jadi berkuasa. Ini keliru kawan. Jadi bukan kita tidak tahu makna itu, tapi tuan-tuan tidak mengerti apa yang kita maksudkan. Kita bicara tentang istawa alal arsh. Kita bicara tentang makna istawa alal arsh. Tidak mungkin masuk makna-makna lugawi itu. Jadi kadang-kadang orang kalau semangat untuk mengkritik itu memang tinggi. Ainun naqidi basir. Yang mata tukang cari kesalahan tuh pandai gitu, tajam mata, betul itu ya. Kalau ada sekarang yang hadir untuk cari kesalahan saya, insya Allah dah terkumpul 10 tuh, nahunya tadi salah sekian ya, kemudian agak-agak dia sekian. Dulu kami waktu kuliah ada dosen kami yang selalu kalau ngomong tuh bilang ya ini, ada pula yang satu aywa gitu kan, banyak sekali. Ada kawannya iseng dari muridanya, dihitungnya. Hari ini Ustaz, ada seman katanya, hari ini saya hitung 168 kali gitu. Kalau nak cari itu, betul kawan. Cuman jangan semangat untuk cari kesalahan, tapi semangat mencari kebenaran. Jadi pahami dulu hujjah orang, maksud orang. Setelah itu baru tanyakan dulu. Kan nomor kan alhamdulillah terbuka ini, alhamdulillah. Nomor saya alhamdulillah HP tidak pernah mati loh Pak. Tidak pernah mati. Jadi kapanpun masuknya insya Allah nomor masuk. Cuman terlambat dia apa, janganlah bersedih dulu. Terlambat diangkat kadang tidak terlambat diangkat. Ya saya sudah hubungi Ustaz tapi tidak dijawabkan ya. Rupanya dia sebelum menghubungi kita sudah di-share-nya dulu. Itu apalah kita diapakan? Sebelum dihubungi sudah di-share dulu. Dihubungi jam 8 malam sudah rupanya jam 17 siang sore sudah di-share, sama aja. Dan duluan dibaca orang daripada ditanya kita. Jadi kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi saya katakan. Jadi kita ketika bicara makna asli istawa dalam konteks istawa alal arsy. Allah istiwa di atas arsy dalam konteks makna keilahian, bukan makna bahasa secara keseluruhan. Jelas no? Kalau makna bahasa keseluruhan kita tidak bicara tentang makna asli bahasa. Tidak mungkin makna istawa fastaghlada fastawa ala suqi. Tumbuh-tumbuhan itu awalnya dari biji, kemudian terbelah, kemudian tumbuh tunas, kemudian semakin akhirnya istawa ala suqi, berdiri di atas batangnya. Allah berdiri di atas batangnya, tidak masuk di sini. Jelas? Ya, kemudian istawa dengan makna istaula dalam bahasa ini tidak dikenal bahasa Arab sebelumnya, tapi dimasukkan oleh ahli kalam. Taib, masuklah. Kalau tidak percaya, lihat kamus-kamus yang ditulis oleh ulama-ulama sebelum ilmu kalam. Insya Allah tidak ada istawa dengan mana istaula. Tidak ada istawa. Tapi yang oleh ilmu kalam, nah. Jadi istawa dalam konteks tidak mungkin dikatakan bahwa Allah awalnya tumbuh kecil, besar, awalnya lemah, tumbuh jadi kokoh. Tidak mungkin. Makanya makna itu tidak kita bahas masalah ini. Karena itu bukan makna asli dalam istawa ala al-arsh. Jelas? Tidak masuk. Jadi bukan karena kita tidak baca itu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sejak darun lagi dulu ya di pondok sudah biasa dengan kaidah bahasa Arab. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian sampai di sini kemarin. Sampai di sini. Kalau tuntun masih lupa? Masih lupa? Atau masih ingat? Nah, ya saya? Baik.